Kalau hanya copy paste itu bukan pelanjut, Bukan pelanjut. bukan pelanjut, itu namanya apa? Ya, epigon, pengekor, pengekor, pembebek. Ini. Jadi menurut Gus Rauf, apa yang dilakukan Pak Jokowi kepada Pak Anies itu adalah bagian dari pengkaderan itu. Pengkaderan itu Menarik itu. santri diwejang oleh kiainya. Iya. Ya kan? Nah, kita amati. Ya. Kalau nggak percaya kita lihat nih. Misalnya Gus. Contohnya ya, kita lihat dari rekam jejaknya. Betul. Pak Jokowi waktu kuliahnya di Ke UGM. Nah, Mas Anies ikut kuliah di UGM. Oh iya baru sadar ya. Yang kedua, Ya. setelah jadi wali kota Solo, Pak Jokowi kemudian jadi Gubernur DKI. Setelah itu Mas Anies jadi gubernur DKI. juga. Ya, sehingga sekaranglah dirasa mungkin Pak Jokowi bahwa Mas Anies itu sudah siap lahir dan batin untuk meneruskan jejak langkah Pak Jokowi. Wah, ini menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat santri Nusantara dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton siniar ini. Ini adalah siniar kedua kita yang akan membincangkan masalah isu-isu terkait Pak Anies Baswedan dan kalangan Nahdliyin sebagai bagian dari umat dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan membahasnya secara lebih dalam dan gayeng dengan Gus Rauf. Gus Rauf adalah ketua dari Formasnu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mendiskusikan banyak terkait Pak Anies dan apa kontribusinya yang konkret bagi Jakarta dan apa harapan dan apa yang akan beliau lihat ke depan dari Pak Anies oleh Gus Rauf. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan lagi hal yang minggu lalu belum cukup dalam untuk kita diskusikan, yaitu Ja'a Qawiyun fahuwa Anies Baswedan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur suwun sudah mampu rawuh ke tempat kita ini. Ya, terima kasih. Kita melanjutkan diskusi yang lalu, Gus. Ya. Jenengan bawa tema yang menarik, yaitu Ja'a Qawiyun fahuwa Anies Baswedan. Dan ini berdasarkan dari Al-Muhafadhah Al-Khatimi Sholih wal Akhdhu bil Jadid Aslah. Jadi apakah Pak Anies ini yang aslah saat ini gitu ya? Dan kita akan diskusi. Jadi apa yang mendasari terma tadi itu, Gus? Gus Rauf. Silakan, Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Jadi istilah Ja'a Qawiyun fahuwa Anies Baswedan itu memang kita 2019 kemarin itu familiar, tapi hanya Ja'a Qawiyun. Iya. Lalu oleh nggak tahu itu dari mana asal muasalnya. Oh gitu ya. Tapi itu di kalangan kiai-kiai pesantren, para pendukung Jokowi itu familiar sekali kan. Betul. Sehingga itu dinisbatkan sebagai Ja'a Qawiyun itu adalah Jokowi. Nah, kalau kita tinjau kata ini kan belum istilahnya belum masuk kategori kalam. Betul. Ya kan, karena belum memberi faedah. Baru Ja'a Qawiyun. Iya. Ya kan? Ja'a telah datang, Qawiyun laki-laki yang kuat. Siapa itu? Iya. Harus kita lanjutkan. Fahuwa Anies Baswedan. Kalau kenapa Anies Baswedan ya? Karena kayaknya yang itu. Kalau nama lain kan kayaknya kurang cocok. Ya. Sehingga kita lengkapi, ibarat kalam itu sudah mufid. Kalau di di Nazom Alfiyah itu kan kalamuna lafdun mufidun kasakil. Jadi Ja'a Qawiyun fahuwa Anies Baswedan itu sudah mufidun. Oke. Nah, ini artinya bahwa Mas Anies itu adalah pelanjutnya Jokowi. Ya kan?
sesuai dengan kaidah dalam prinsip di kalangan hadiyin, al muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan, melestarikan, menjaga nilai-nilai suatu yang lama yang baik, Ya betul. dan proaktif, lebih aktif lagi untuk mengambil sesuatu yang Baru yang lebih baik. Nah, itu kan sesuai dengan tagline-nya Mas Anies kan, perubahan dan keberlanjutan. Nah itu menarik Gus. Nah, perubahan dan keberlanjutan itu adalah sesuatu yang sunatullah kan. Betul. Nggak ada sesuatu yang tidak berubah itu. Nah, memang caranya secara prinsip, secara filosofisnya, melanjut sebuah kepemimpinan itu kan ada dua model. Bagaimana itu? Ya kan? Pertama, Selama ini kan 2024 ini kan semuanya berebut untuk all Jokowi man kan. Ya kan gitu. Betul. Kalau kita ikuti dinamika politiknya. Nah, yang sana itu berlomba untuk mengaku bahwa dialah yang paling pas dan tepat melanjutkan Pak Jokowi. Betul. Ya, dan terbukti apa? Selalu tidak pernah berbeda dengan Pak Jokowi, ya kan? Nah, mengkultuskan seperti ini bahaya. Kenapa Pak? Iya, bahaya karena nanti akan menempatkan seseorang itu tidak tersentuh, artinya tidak boleh dikoreksi. Yang terjadi kan selama ini gitu kan. Betul. Jadi apa kata Pak Jokowi itu ada sebuah kebenaran. Iya. Ya kan, Pak Jokowi bilang langsung begitu kan gitu. Nah, Mas Anies ini melanjutkan dari sisi substansinya. Substansinya. Ya, yang mendasarnya. Iya. Ada ilustrasi menarik nggak Gus? Kalau dalam cerita pewayangan itu dulu, itu kan ada cerita Bima ketika disuruh masuk di samudra oleh gurunya itu kan. Itu kan seolah-olah ada menyengsarakan murid kan. Betul. Nah, ya kan, suruh masuk banyak ular dan sebagainya di laut, bisa mati dong ya. Padahal itulah cara untuk membaiat atau mengkader dan mendidik sang muridnya. Kalau cerita-cerita tradisional dulu, kalau di Jawa Tengah itu di cerita ketoprak itu ada istilah cerita tentang Sunan Kudus dan Syekh Jago Saridin, ya kan? Itu kan antara guru dan murid. Ya. Cuma guru ini secara hakikatnya memberikan pelajaran kepada muridnya ini lulus enggak murid ini kan? Betul. Ya harus diuji dulu. Iya. Kalau hanya copy paste itu bukan pelanjut namanya. Bukan pelanjut, itu namanya apa? Ya, epigon, pengekor, pembebek. Jadi menurut Gus Rau, apa yang dilakukan Pak Jokowi kepada Pak Anies itu adalah bagian dari pengkaderan itu. Pengkaderan itu. Menarik itu. Santri diwejang oleh kiainya. Iya kan? Nah, kita amati. Ya. Kalau nggak percaya kita lihat nih. Misalnya Gus. Contohnya ya. Kita lihat dari rekam jejaknya. Betul. Pak Jokowi waktu kuliahnya di UGM. Nah, Mas Anies ikut kuliah di UGM. Oh iya baru sadar ya. Yang kedua, setelah jadi wali kota Solo, Pak Jokowi kemudian jadi gubernur DKI. Setelah itu Mas Anies jadi gubernur DKI juga, ya kan? Nah, ketika Pak Jokowi jadi presiden, Mas Anies menjadi juru kampanyenya. Dulu ya. 2014. Nah, akhirnya juru kampanye kan Mas Anies. Betul. Jadi Mas Anies ini sangat paham betul tentang arah visi Pak Jokowi. Betul. Karena dia ikut terlibat diskusi secara intens merumuskan itu. Nah, karena Pak Jokowi ini waktu itu akan jadi menteri kan, tapi karena Pak Jokowi ini melihat ini harus melanjutkan jejak saya, nah, makanya kemudian berhenti dulu untuk medan perjuangan yang lain, baru jadi presiden, gubernur. Gubernur dulu. Nah, ya, sehingga sekarang lah dirasa mungkin Pak Jokowi bahwa Mas Anies itu sudah siap lahir dan batin untuk meneruskan jejak langkah Pak Jokowi. Wah, ini menarik ini. Jadi yang ini plot twist, kalau anak-anak sekarang itu gitu. Betul. Jadi apa yang sampean bilang itu plot twist, karena kita dulu menilai bahwa apa yang ini rivalitas nih gitu ya, apa yang Pak Anies lakukan terhadap Pak Jokowi, ternyata itu bagian dari untuk pengkaderan. Menarik guys.
sekarang kita amati apakah pernah misalnya Mas Anies itu ngomentari Pak Jokowi? Iya. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ya kan? Kita harus jeneng itu. Betul. Melihat di balik cerita, di balik layar. Betul. Kenapa nggak pernah? Mas Anies nggak pernah sama sekali. Kemudian walaupun dibully oleh para pendukung Jokowi gini, dia nggak pernah melayani. Dan dia tidak pernah mengomentari Pak Jokowi. Iya, karena itu suatu hal yang tabu kan. Betul. Nah, nggak boleh ke gurunya, seniornya kan. Iya. Nah, itu secara ini ya. Nah, kemudian kita lihat tuh selama Mas Anies main DKI, di kepemimpinan DKI, ya kan. Itu juga sebenarnya melanjutkan dan meneruskan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi waktu jadi gubernur DKI. Misalnya apa, Gus? Misalnya ketika Pak Jokowi itu kan mengeluarkan program terkenal namanya KJP. Ya betul. Itu Jakarta Pintar. Sama Mas Anies kemudian apa dilakukan? Tidak kan? Tidak. Nah, dilanjutkan ditambahi. Oh iya, ditambah KJP plus. Menjadi plus. Kenapa plusnya? Karena waktu Pak Jokowi itu hanya untuk anak sekolah yang di negeri dan SD. Ya. Misalnya jangan Mas Anies tidak hanya SD tapi madrasah juga bisa. Nah, itu kan dilanjutkan dan disempurnakan dengan tantangan sama. Betul. Dan madrasah ini kan berarti secara tidak langsung menyasar kalangan santri itu. Betul. Jadi konkret ya apa yang dilakukan Pak Anies terhadap kalangan santri di Jakarta. Saya kira konkret ya karena Mas Anies ini kan ya memang bagian dari situ. Betul. Jadi dia mengalami langsung dan juga memahami lah ya apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi dari kalangan santri. Karena puncak tertinggi dari politik itu kan adalah representasi. Betul. Nah, Mas Anies ini adalah representasi dari kalangan santri. Ini kan siapa lagi kalau kita lihat kursi-kursi yang ada sekarang yang muncul ya kan, yang merepresentasikan kalangan santri siapa lagi? Siapa ya? Yang ini kayaknya kurang. Lebih di sini tapi kurang di sini. Betul. Kalau Mas Anies kayaknya cocok gitu ya. Cocok ya. Terus kemudian misalnya ketika beliau mengembangkan sistem transformasi di DKI itu kan, itu ada dibangun yang namanya CSW itu. CSW. Nah, Cakra Selaras wahana yang betul itu. Betul. Nah, itu kalau kita ikuti saat itu kan melibatkan teman-teman dari UNU ya. Oh ya, UNU Jogja. Betul. Lama Yogyakarta. UNU Jogja. Betul. Jadi mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaannya sampai implementasi dan evaluasinya. Iya. Jadi ada ingat itu Gus, jadi ada musola yang memang itu dibikin oleh teman-teman UNU Jogja dan sehingga musola itu representatif sekali. Betul, representatif dan nyaman. Di DKI ini kan di jalan itu 2 jam lebih kan kita. PP hampir 4 jam 5 jam. Betul, Gus. Nah, jadi untuk mensiasati ini kan di perjalanan itu di stasiun-stasiun itu harus tempat ada musola yang representatif. Betul. Jadi keperpihakan kepada kalangan santri itu bisa dilihat dari situ. Betul, konkret. Selama ini kan di tempat-tempat publik itu kalau musola itu kan di pojok. Di pojok. Nah, itu kayaknya di belakang kan. Di belakang terus ditempelkan sama toilet. Apa gitu lah ya. Nah, ini Mas Anies kan mencoba musola menjadi tempat yang terdepan. Betul. Sehingga representatif. Iya. Itu salah satu dan banyak lagi lah Mas misalnya. Iya. Nah, oleh karena itu kita yakin bahwa Mas Anies ini benar-benar merepresentasikan aspirasi kalangan santri. Ya, insya Allah pelan-pelan nanti secara simultan nanti akan kita gelurakan, kita sosialisasikan ke kalangan santri. Iya. Aku yakin itu nanti akan terjadi karena di kalangan pesantren itu budaya samina wa ta'na kepada kiai, kan pada guru itu sangat besar. Nah, terus ini dengar-dengar banyak sekali kiai-kiai yang sudah memberikan dukungan kepada Pak Anies. Itu siapa aja, Gus? Alhamdulillah kemarin
Yang terkini Mas Anies sudah silaturahim sowan ke Pondok Pesantren As-Sakofah di Ciganjur, Jakarta. Oh iya, Ciganjur. Yang dipimpin oleh Buya Kiai Haji Said, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Buya Said ya. Buya Said, mantan Ketua Umum PBNU. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah waktu itu pas ke sana responnya bagus. Ya. Mas Anies langsung dikasih forum untuk memberikan ceramah ya, menginspirasi kalangan teman-teman santri yang di bawah kepemimpinan Kiai Said di As-Sakofah. Ya. Salah satu poin yang sempat saya catat adalah teman-teman santri harus punya cita-cita yang tinggi, tidak boleh karena saatnya ini harus tampil. Betul. Santrinya harus tampil, saatnya tampil untuk menjadi pemimpin di semua level kepemimpinan di nasional. Betul. Kenapa? Karena kita sudah ekstensinya sudah punya undang-undang pesantren. Betul. Artinya ekstensi perjuangan teman-teman santri itu sudah diakui. Ya, udah nggak zamannya lagi santri itu hanya menjadi maf'ul. Oh ya. Kan begitu. Iya betul. Apalagi tidak menjadi fa'il. Santri harus menjadi fa'il dalam pembangunan. Dalam konteks ini. Jangan hanya menjadi maf'ul, apalagi maf'ul bih. Bahaya itu. Artinya cuma jadi skrum gitu. Nah, Mas Anies ini saya yakin mampu menginspirasi, menginspiring kalangan teman-teman santri. Ada Buya Said, terus kemudian ada siapa lagi, Gus? Kiai yang dari Rembang, anaknya Gus Ba, ya. Gus Masin. Gus Masin juga mendukung ke Mas Anies. Iya. Setelahnya ada pertemuan ulama kiai-kiai pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Gus Wafi dari Sarang. Beliau juga mendukung Mas Anies. Salah satu hal yang sempat disampaikan oleh beliau bersama kiai-kiai itu adalah mentirahati Mas Anies. Mentirahati. Ini kalau kita ikuti dari awal isu pencapresan ini kan tantangannya luar biasa kan. Nah, Mas Anies ini dahsyat itu. Mulai dari digosipkan tidak ada partai yang mengusung lah kan gitu kan. Alhamdulillah ada. Selain ada partai yang mengusung, kemudian nanti partai yang lain nggak melengkapi ketentuan threshold gitu ya. Electoral threshold. Nah, nyatanya kemudian sekarang 3 partai itu. Iya, itu benar itu. Alhamdulillah, inilah tanda-tanda saya yakin kalau sudah alam itu bersinergi, berkolaborasi istilah Pak. Isyarah yang positif ini sudah mulai kelihatan. Iya. Di Jakarta juga ada Kiai Sukron Makmur. Wah, itu kiai besar. Guru kita semua itu. Nah, saya yakin ini kalau di kalangan pesantren ini kan kiai-kiai punjer istilahnya. Kiai-kiai punjer. Dan saya yakin masih banyak, cuma belum berani atau karena beliau-beliau ini wise ya kan, tidak mau menampakkan. Masih mastur. Ya mastur, masih tidak mau menampakkan. Betul. Belum saatnya. Saya yakin nanti ketika sudah waktunya akan muncul. Banyak ya. Akan muncul. Nah itu salah satu beberapa kiai dan saya yakin kalau kalangan kiai sepuh sudah memberikan isyarah, ya nanti teman-teman santri ini akan secara gayung bersambut nanti akan terkonsolidir. Betul Gus. Tak, kira Gus Rauf dengan Formasdu juga ada Mas Anies. Apa sih sebenarnya harapan besar teman-teman Nahdliyin kepada Pak Anies nih? Jadi begini Mas, di ormas terbesar yang di Indonesia ini kan NU dan Muhammadiyah ya. Betul. Nah ketika reformasi itu kita ingat Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya Islam ini harus punya peran yang aktif dan proaktif sesuai dengan amanat konstitusi di alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, karena itu maka para pendahulu kita seperti Gus Dur itu menggagas dan dilanjutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari
Kiai Hasyim Muzadi itu menggagas tentang Islam Rahmatan Alamin, peran di dunia internasional. Betul. Sehingga membentuk namanya ICIS kan, International Scholarship Internasional itu. Kemudian di Muhammadiyah juga sama untuk mengkampanyekan Islam moderat. Nah, ini yang dilakukan oleh dua ormas besar di Indonesia ini kan pada level civil society. Betul. Ya kan, pada level masyarakat sipil. Betul. Nah, ke depan sudah saatnya mengkampanyekan Islam moderat, mengkampanyekan Islam rahmatan alamin, dan berperan lebih aktif di dunia internasional ini. Tidak hanya level civil society, tapi harus negara. Jadi negara harus mengadopsi Islam rahmatan alamin ini menjadi apa? Menjadi cara pandang baru dalam melaksanakan politik luar negerinya. Betul. Ya kan? Nah, dan ini kita titipkan ke Mas Aniesnya, karena kita yakin dengan track record beliau, ketokohan beliau, betul, kemampuan akademis beliau, ya kan, di dunia internasional, betul, dunia akademis itu akan mampu. Karena saatnya ke depan harus begitu, Mas. Betul. Sehingga kita negara Indonesia ini sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia ini sekali lagi tadi itu harus menjadi fa'il, jangan menjadi maf'ul. Jadi peran-peran upaya-upaya diplomasi politik luar negeri untuk kemaslahatan umat, untuk perdamaian dunia ini bisa maksimal. Betul. Kalau Mas Anies nanti yang menjadi presiden, ya kan, dengan rekam jejak, track record, kapasitas beliau, kemampuan intelektual beliau, jaringan dunia internasional beliau untuk membawa Islam rahmatan alamin, tidak hanya sebatas civil society, NU Muhammadiyah, tapi negara. Ini selaras dengan pidatonya Ketua Umum PBNU, Gus Yahya kan, membangun peradaban dunia. Membangun peradaban dunia. Termasuk juga turunan isu-isunya mulai mengkaji tentang piagam PBB. Dalam perspektif fikih. Iya. Ya kan? Karena kalau ini nanti udah klop antara negara dan civil society, kita akan menjadi negara yang besar. Itu perubahannya besar sekali tuh, Gus. Betul. Nah, kita harapkan Mas Anies nanti melanjutkan spirit dan idealisme para tokoh-tokoh Muslim moderat di Indonesia. Itu Mas, sehingga nanti ke depan tidak ada lagi kita perdebatan Pancasila, ini khilafah, ini sudah selesai itu. Jadi sudah selesai lah. Sudah selesai, tinggal kita fokus ke keadilan sosial, peran kita lebih maksimal ke dunia internasional. Jadi yang dibawa oleh Pak Anies itu kan keadilan sosial. Jadi harus membawa itunya gitu. Betul. Itu yang mau dituju Mas Anies kan? Iya. Jadi kan Pancasila itu kan ada 3 titik. Betul. Apa titik pertama itu adalah titik temu. Nah, titik temu itu ini sudah atau kalimatun salah, ya kan, bahasa pesantrennya. Titik temu ini sudah dilalui oleh para pendiri bangsa kita. Betul. Waktu perdebatan di BPUPKI, ya kan. Karena saat itu kita negara ini apakah ideologinya itu sekuler, nasionalis atau agama, titik temunya Pancasila. Dan jadi Pancasila itu menjadi titik temu. Kita bukan negara sekuler, kita bukan negara kerajaan, kita adalah NKRI, ideologi kita Pancasila, tapi spirit tidak negara agama, tapi spirit nilai-nilai agama itu yang kita gunakan untuk membangun negara bangsa. Nah, itu dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar itu. Itu titik temu, akhirnya yang kedua temu. Yang kedua adalah titik tumpu. Pancasila ini menjadi titik tumpu kita membangun Muhammadiyah itu. Ya, itu kita sudah lalui selama Orde Baru, ya ada plus minusnya. Kemudian selama reformasi ini kan gitu. Nah, yang ketiga itu adalah titik tuju. Titik tujunya apa? Keadilan sosial. Inilah yang mau kita jalankan oleh Mas Anies itu untuk menuju keadilan sosial. Keadilan sosial ini
harus memberdayakan, memanfaatkan semua resource yang ada di kita, baik secara internal maupun eksternal. Ya, eksternal itu apa itu? Eksternalnya tadi itu saya kira ke depan Indonesia sebagai negara Islam terbesar, berpenduduk Muslim terbesar dunia, itu harus kita maksimalkan. Dengan mengusung apa? Islam rahmatan lil alamin. Ini menjadi doktrin politik luar negeri kita. Ya, Itu sehingga kebijakan politik luar negeri Indonesia itu berangkat dari spirit semangat Islam rahmatan lil alamin. Bukan Islam sebagai agama ya. Jadi tapi sebagai value dan nilai. Value. Ya. Nah, gitu. Jadi rahmatan alamin dalam tataran teologis, sosiologis, teologis kan pemahaman keagamaan. Betul. Ya. Sosiologis yang dibangun oleh NU Muhammadiyah. Ya. Ya kan? Teologis, sosiologis, dan kemudian inilah dalam tataran politik praktis untuk politik luar negerinya. Politik luar negeri. Menarik. Saya kira perbincangan dengan Gus Rauf, dan memang selalu ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dari perbincangan ini. Insya Allah kita akan berbincang lagi, Gus Rauf, di tema yang lebih menarik di beberapa waktu yang akan datang. Tapi karena waktu kita harus akhiri dulu. Kita kali ini mungkin berbuka. Sebagai kalimat penutup ada yang ingin disampaikan, Gus Rauf? Baik, terima kasih. Apa istilahnya Sobat Santri Nusantara? Sahabat Santri Nusantara. Kepada seluruh sahabat Santri Nusantara, mari kita gunakan hak politik kita secara aktif dan proaktif. Mari kita mengisi ruang-ruang publik di masyarakat kita untuk memberikan edukasi politik yang mencerahkan, edukasi politik yang menginspirasi untuk perubahan dan perbaikan bangsa kita di masa yang akan datang. Kita yakin sosok Mas Anies mampu dan akan memperjuangkan, akan mewujudkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan dari kalangan kaum santri pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya melalui terwujudnya keadilan sosial, pemerataan pembangunan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, karena itu perintah konstitusi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk mengikuti perbincangan kami dari awal sampai akhir. Ingat, harus dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong karena semua isinya daging semua ini dengan perbincangan kita dengan Gus Rauf. Siniar kita kali ini itu hasil kolaborasi dari 3 relawan, Formasnu, Mas Anies, dan Santri Aswaja Nahdliyah Indonesia. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan narasumber yang lain, dengan topik yang lain yang terkait dengan Nahdliyin atau NU atau santri. Saya kira demikian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.